Halo, perkenalkan nama saya Rio Hadi Sumarto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan bab ragam bahasa. Pada hakikatnya, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai presentasi tinggi, yang dianggap digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau dalam surat menyurat, serta seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi, sehubung dengan penggunaan ragam bahasa resmi atau tidak resmi. Hendaknya disesuaikan dengan lawan bicara, situasi, tempat, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan ragam bahasa baku. Dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Berdasarkan cara berkomunikasi atau berdasarkan medianya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan dan tulis memang sangat berperan dalam semua kegiatan berbahasa atau berkomunikasi. Kedua jenis ragam ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar meskipun ada pula kesamaannya. Contoh yang pertama adalah ragam lisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan yaitu satu, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung dengan cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya suara. Yang kedua adalah ragam tulis. Eh, Contoh dari ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua untuk teman bicara. Selanjutnya bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengembangkan setiap konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung secara lambat. Yang ketujuh, jelas strukturnya bahasanya. Susunan kalimatnya juga terlihat jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari ragam tulis. Kelebihan dari ragam tulis, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Yang kelebihan yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Kelebihan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau membeberkan informasi. Kelemahan dari ragam tulis adalah satu, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada, akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Kelemahan yang kedua, tidak mampu menyajikan berita yang secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual.
Yang selanjutnya adalah ragam baku dan non-baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku sebaliknya adalah ragam yang menyimpang dari norma dan bahasa baku. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya, seperti ragam dialek atau bahasa daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek atau daerah yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu atau daerah tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan turun naiknya nada dan panjang pendek bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Ragam terpelajar yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contoh, tidak terpelajar, video, film, kompleks, pelajar, terpelajar, video, film, kompleks, fajar, vitamin. Selanjutnya adalah ragam resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Yang terakhir adalah ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi adalah kebalikan dari ragam bahasa resmi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.